Pada malam hari ini kita akan langsung menyaksikan peluncuran buku Derridean, buku kesekian dari seorang penulis kenamaan yang kita mengenalnya sebagai pembaca yang tekun terhadap tokoh besar poststruktural, yaitu Derrida, karya Muhammad Al-Fayad. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang nanti juga akan ada sambutan bicara pembuka dari Prof. Djoko Saryono dan juga selayang pandang tentang perjalanan intelektual Al-Fayad dan juga bagaimana sih buku Derridean itu patut untuk dibaca oleh teman-teman sekalian. Saya bacakan kurang lebih urutan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, bicara pembuka lebih tepatnya dari Prof. Djoko Daryono. Maaf Prof, agak dredeg memang di sini ya. Saya berdiri di depan orang-orang yang sangat besar sehingga bergetar ini. Prof. Djoko Saryono bicara pembuka ya, perihal Derridean dan juga edisi Mori. Kemudian dilanjutkan oleh RH Autonul Mudhar tentang selayang pandang perjalanan intelektual dan juga bagaimana buku Derridean. Dan sampai pada diskusi inti Muhammad Al-Fayad. Lalu sesi diskusi dengan audiens dan diakhiri dengan sesi penandatanganan buku-buku dari saudara-saudara sekalian. Adapun aturan diskusi kita pada malam hari ini saya sekalian bacakan. Yang pertama, kami meminta tolong untuk teman-teman tenang dan tertib selama mengikuti rangkaian diskusi. Selanjutnya, audiens diperkenankan bertanya atau mengajukan pendapat saat dipersilahkan moderator. Selanjutnya, ketiga, kami mengharapkan teman-teman sekalian bisa menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Dan pada akhirnya sesi tanda tangan dimulai berurutan dari baris yang paling depan. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi pada para pemateri yang ada di depan dan juga kehadiran teman-teman sekalian. Pada Prof. Djoko, kami mempersilahkan bicara pembuka tersebut. Monggo, Prof. Ini kayak seminar di kampus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Gus Fayad, teman-teman sekalian, ada Romo Tato dan Nyonya, ada Kang Joni Kerman, dan ini orang-orang khusus. Saya kira yang hadir ini juga khusus semuanya. Teman-teman sekalian, saya ini merasa terjebak oleh pemiliknya edisi Mori ini. Karena tahu-tahu nama dan gambar saya sudah dimasukkan di dalam apa itu, pamflet dan flyer itu ya. Kata Mas Hindu yang di sana itu, kelemahan terbesar saya itu kalau sudah dipasang tidak bisa menolak dan gampangan gitu. Akhirnya nasib saya malam ini berada dengan semua hadirin dan terutama Gus Fayad. Tapi lebih dari itu tentu saya sangat bergembira bisa bersanding dengan Gus Fayad. Ini sekian kali saya bersanding dengan beliau dengan topik tema yang berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa pengalaman saya dan Gus Fayad tentu berbeda ya. Gus Fayad ini santri yang mencari pesantren sampai ke Paris 8. Pesantrennya di sana dan mencari yai-yai yang ada di sana. Nah, saya ini di Indonesia saja gitu. Tentu ada pengalaman yang berbeda. Dalam buku ini saya kira sudah sangat jelas bagaimana perjuangan seorang santri. Saya menyebut santri karena Gus Fayad ngaku sendiri, pokoknya saya ini santri kemanapun. Jadi meskipun penguasaan filsafatnya, terutama pemikiran Derrida itu sangat kuat dan layak kita sebut sebagai filsuf, tetapi beliau ini kan pertama-tama memang memosisikan santri. Sehingga
saya sebut saja, berarti entitasnya substansi yang melekat pada Gus Fayat ini ya seorang santri. Berbeda dengan santri-santri yang lain, Gus Fayat ini tidak melanjutkan ke Mesir, tapi malah ke Paris itu. Saya kira ini juga, nah saya tidak terlalu suka, tapi saya ingin menggunakan kata Mas Ririt ini, yaitu keganjilan. Saya hitung di sini dan di sini, Mas Ririt itu menggunakan kata keganjilan untuk buku, pemikiran, dan Gus Fayat itu lebih dari 20. Ada 2 yang disenangi. Saya yakin itu bukan bahasanya Gus Fayat itu. Saya membaca bukunya yang pertama kok enggak gitu, kok lebih bersih karena orang lain. Itu semata-mata gaya bahasanya Mas Ririt saja. Keganjilan, ganjil, dan barangkali itu. Sangat banyak. Nah karena itu saya baca. Jadi posisinya saya kira demikian. Nah saya kira itu, apakah itu keliru, saya yang paling tahu ya Gus Fayat. Tetapi menyimak dari perjalanan pemikiran beliau itu, saya kira memang pada akhirnya seorang filsuf dari Jerman itu siapa Pak? Situasi-situasi batas, barangkali Jasper ya. Jasper mengatakan ada situasi-situasi batas dari yang telah dipelajari dan telah ditekuni oleh Gus Fayat itu sehingga menggiringnya untuk harus ke Paris itu saya kira. Nah ini saya kira tidak tiba-tiba ya, tidak tiba-tiba. Saya tentu membaca buku Gus Fayat yang pertama Derrida itu ya. Saya pikir dulu beliau ini akan menjadi bagian dari keanggunan filosofis kelompok Salihara gitu. Karena tidak mudah meminta Gunawan Muhammad GM itu untuk memberi kata pengantar. Apalagi bagi seorang yang muda belum dikenal di kalangan itu tidak mudah. Hah? Oh, Ririn nggak pernah. Oh, iya, saya pikir kan, tetapi ternyata tidak, karena memang dari saya pikir ada pulang balik begitu ya, lihat dari bukunya yang pertama Derrida, kemudian filsafat negasi versi yang pertama, kemudian menemukan Ibnu Arabi dan kembali lagi ke Derrida, itu saya pikir tidak aneh dan itu bagian dari garis yang lurus. Yang diintikan ketika bersentuhan dengan Derrida sendiri, saya pikir Gus Fayat ini sudah menempatkan pemikiran itu sebagai bagian yang sangat penting dari dunia Islam itu. Dan ketika pemikiran itu dihormati, ditempatkan sebagai bagian yang penting, maka hal yang wajar lah bertemu Ibnu Arabi itu. Karena Ibnu Arabi adalah dengan sekian banyak perannya. Dia juga seorang hakim, dia seorang filsuf, dia seorang bahkan dalam tanda petik dokter, begitu kan, saya kira bagian dari penting. Nah, kalau ketika Gus Fayat menulis teologi negatifnya Ibnu Arabi itu, saya kira itu adalah proses-proses perjalanan situasi-situasi batas yang kemudian menggiringnya untuk sampai ke Paris untuk bertemu langsung di tempat di tempat tumbuh berkembang lahirnya berbagai pemikiran filsafat. Nah dari sini saya melihat bertemunya Gus Fayat dengan Derrida itu bukan karena mungkin kita semua sudah tahu bahwa Derrida juga dianggap sebagai neo-Marxis, Marxian, tapi tidak melalui jalur itulah Gus Fayat bertemu dengan Derrida itu. Ya lebih karena bagaimana pemikiran itu terus ditelusuri dari Derrida dan seterusnya tadi sampai Ibnu Arabi tadi. Saya kira itu yang yang bisa saya tangkap dari apa yang dijalani oleh Gus Fayat tadi. Jadi saya menganggap kepergian Gus Fayat ke Paris itu tidak untuk menjadi filsuf, tidak untuk menjadi pemikir neo-Marxis atau pemikir khusus Derrida atau Derridian gitu ya. Saya kira ini juga
Saya kira ini judul dari Mas Ririt ini ya. Oh, riwayat. Oh, berarti karena meskipun di Redian itu karena meskipun judulnya di Redian itu sebenarnya Gus Wayat bukanlah seorang pengikut atau bukan pengikut atau perekonstruksi pemikiran Derrida secara tanpa pamrih begitu saja. Gus Wayat sebenarnya banyak mendialogkan, mendiskusikan, membuat perhitungan-perhitungan filosofis pemikiran Derrida itu dari berbagai khasanah pemikiran yang dimiliki oleh Gus Wayat. Jadi tidak sepenuhnya di Redian dalam arti pemeluk Derrida secara khusus itu. Ya, karena itu saya lebih melihatnya sebagai penafsir ya, penafsir bukan sekedar penerjemah tetap rekonstruksi tetapi penafsir pemikiran-pemikiran Derrida dan tentu saja karena ini konteksnya filosofis juga membuat perhitungan-perhitungan filosofis yang justru memperkaya, pada satu sisi memperkaya pemikiran Derridian, pada sisi yang lain sebenarnya itu makin meluaskan alam pikiran Derrida ini di Indonesia itu. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya tidak tahu amat tentang Derrida ini. Memang saya dulu waktu awal-awal kuliah itu juga sudah mengenal lah, karena paling tidak 2 buku dari Gisberten itu Sejarah Filsafat Barat, yang jilid kedua itu khusus tentang Perancis. Itu terbit tahun 70-an dan nama Derrida itu sudah ada, dan waktu itu tentu nama Derrida pada paling ujung ya, karena yang postmodern waktu itu belum ada, meskipun terus direvisi. Tapi setidak-tidaknya dari situlah saya mengenal pada zaman mahasiswa itu, dan kemudian saya dulu memiliki dosen dan senior agak sebaya, tapi menurut saya sangat pandai, pemikiran buku-buku tentang Derrida banyak. Saya umurnya tidak panjang saja, tapi dari dialah, namanya Aminuddin itu, saya mengenal banyak Derrida itu. Nah, kemudian hari ya tentu ada akses yang lebih mudah itu benar. Nah, dari pembacaan saya atau pengetahuan yang saya yang terbatas itu, saya bisa mengatakan tadi bahwa Gus Wayat ini bukanlah penerjemah, rekonstruksi, pembaca pikiran Derrida untuk dibawa ke Indonesia, tetapi lebih sebagai penafsir dan pembuat perhitungan untuk pemikiran Derrida itu. Nah, berbeda dengan berbagai diskursus Derrida yang ada di Indonesia, saya tidak banyak menyinggung, mencoba meletakkan dalam konteks. Saya kira buku ini jauh lebih luas ya, jauh lebih luas. Kita tentu tahu bahwa Jala Sutra dan penerbit-penerbit lain sudah pernah menerbitkan terjemahan-terjemahan buku Derrida, baik dari sumber asli maupun sumber-sumber berbahasa Inggris. Sudah, bahkan waktu itu di Kemenak ada proyek INIS ya. Proyek INIS ini proyek Belanda dan Indonesia dengan Kemenak waktu itu, juga mengenalkan pemikiran Derrida yang dalam tanda petik sebenarnya pergumulan pemikiran Derrida itu dengan Islam ya di sana. Itu sudah ya, Hendrik Melman dan kawan-kawan itu sudah mencoba mengenalkan bagaimana dialog dan kontestasi pikiran-pikiran Derrida dengan Islam itu sudah dilakukan, dan buku-bukunya menurut saya baik. Buku-bukunya baik, artinya ditulis dengan standar kesarjanaan, scholarship yang sangat tinggi, dengan kecermatan yang sangat tinggi, itu sudah dikenal. Tapi saya ingin membedakan, yang ditulis oleh Gus Wayat ini berbeda dari itu. Oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa buku ini memperkaya, bahkan menyambungkan kembali keterputusan diskursus yang dulu pernah dipromosikan, diinisiasi oleh Kemenak itu, justru ke dalam jantung-jantung pemikiran Islam yang dianggap tradisional.
Dengan begitu, maka sebenarnya Gus Wayat ini telah memberikan lompatan-lompatan pikiran pada dunia pemikiran Islam yang salafiyah menjadi sesuatu yang lebih berkembang, lebih maju, lebih menempatkan pemikiran sebagai sesuatu yang sangat strategis untuk perkembangan dunia Islam ke depan. Teman-teman sekalian, saya selalu menyebut Derrida itu karena satu, ada tiga ya. Mengapa begitu? Satu, karena Derrida tidak bisa kita batasi sebagai orang yang mencetuskan dekonstruksi saja. Derrida juga tidak bisa kita baca hanya gramatologi. Derrida juga tidak bisa kita baca sebagai orang yang sepenuhnya memikirkan filsafatnya tanpa mendialogkan dengan konteks-konteks baru, persoalan-persoalan baru. Nah, oleh karena itu sebenarnya horizon pemikiran Derrida itu sangat luas, sangat variatif, dan tidak bisa sebenarnya disketsakan dalam waktu sebentar seperti pertemuan sekarang ini. Nah, karena itu sejak tadi saya tidak pernah tidak menggunakan dekonstruksi, gramatologi dan seterusnya. Nah, karena saya ingin mengatakan bahwa dibandingkan penulis-penulis dan tulisan-tulisan lain, tulisan Gus Wayat ini lebih luas, horizonnya lebih luas, mencakup hal-hal yang secara aspektual, secara spesifik atau bahkan secara cuilan-cuilan itu banyak dibicarakan orang lain. Jadi perjalanan Gus Wayat untuk mendialogkan, membaca dan mendialogkan pemikiran Derrida ini jauh lebih luas daripada pemikir-pemikir, penulis-penulis yang sudah ada. Karena apa? Gus Wayat tidak hanya bicara tentang logosentrisme, di dalam buku ini tidak bicara saja tentang gramatologi, tidak bicara tentang dekonstruksi saja, tetapi keseluruhannya bahkan yang lain-lainnya. Sementara kita ini sudah terbiasa dekonstruksi, pikiran kita Derrida, gramatologi ya Derrida gitu. Tetapi dengan buku ini kita seperti dikocak begitu, dihadapkan pada padang sabana pemikiran Derrida yang sangat luas, dan itu dipetakan atau bukan dipetakan, digambarkan oleh Gus Wayat meskipun hanya mosaik-mosaik. Saya kira tidak, Bu. Karena Derrida itu kan sangat produktif ya, sangat produktif, bukunya banyak. Kalau kita lihat di situs begitu, sampai hari ini juga terus dibaca dan bermunculan buku-buku yang berkaitan dengannya. Jadi sangat banyak. Ini setidak-tidaknya sebuah padang sabana pemikiran yang berisi mosaik-mosaik pemikiran Derrida yang tidak terbatas pada dekonstruksi. Oleh karena itulah saya kira Gus Wayat bukan tepat, bagi saya malah tidak terlalu tepat menyebut diri Derridian. Mungkin karena kerendah hatian dan kesederhanaan Gus Wayat saja begitu. Iya, mestinya sudah Wayatian, karena mau tidak mau saya kira sebenarnya spirit atau roh dari pemikiran yang harus dihormati itulah yang dibawa ke Islam. Dan Gus Wayat tentu harus kita baca ketika menulis buku teologi negatifnya Ibnu Arabi, sebenarnya segaris dengan bagaimana menghormati pemikiran. Ibnu Arabi kita tahu adalah pemikir yang sangat prolifik ya, pemikir yang sangat prolifik, sangat khas, dan memiliki penguasaan yang luas juga seperti Derrida ya, atau Derrida seperti jauh dibandingkan Ibnu Arabi ya. Nah, ini saya kira komentar-komentar ringkas. Tentu dengan buku ini kita tidak puas ya. Kita tidak puas karena ini adalah tulisan-tulisan yang dikumpulkan oleh editornya Mas Ririt ini. Dikumpulkan dan dijahit. Saya memang membuka-buka tapi tidak membuka catatan editornya itu.
Saya lewatkan saja. Nanti saya khawatir seperti lewat gang sempit lalu ada lapangan luas gitu. Ya sudah, enggak, saya lewatkan. Saya seperti mencolot gitu. Nah akhirnya saya melihat mosaik-mosaik di padang savana itu. Nanti Gus Wayat lah yang harus menceritakan dan mengakui atau menolaknya. Saya kira dengan mengusung Derrida ke dalam jantung pemikiran Islam, ke dalam kantong-kantong pemikiran Islam salaf itu, Gus Wayat ingin memberikan atau memfusikan ya, ingin memasukkan, melekatkan, menghablurkan pemikiran itu ke dalam mungkin kemacetan pemikiran Islam sekarang. Nah saya kira pilihannya Ibnu Arabi juga nggak main-main bagi saya, karena Ibnu Arabi adalah salah seorang pada zamannya salah seorang filsuf muda yang selalu secara rutin dipanggil oleh raja untuk berdiskusi tentang itu. Nah dan saya kira kalau kita melihat alam pikiran terakhir, kritik-kritik terhadap pemikiran Islam, kemunduran Islam itu paling tidak 2 buku itu, yang dari Turki yang Islam Ketertinggalan dan Siapa, lalu ada juga dari Turki si Akyol ya, Akyol juga menulis Reopening Mind itu juga Mustafa Akyol ya, Prof. Mustafa Akyol itu juga melihat Reopening itu juga menempatkan Ibnu Arabi sebagai pintu harapan bagi selesainya teratasinya kemacetan pemikiran Islam itu. Nah saya kira Gus Wayat mengambil hal yang lebih luas, jadi melekatkan, menyandingkan Derrida dan Ibnu Arabi ini untuk mendorong mobil pemikiran Islam itu bergerak lebih cepat di jantung-jantung yang sangat penting. Saya kira sementara begitu, nanti terlalu panjang. Matur nuwun, saya kembalikan pada moderator. Boleh minta tepuk tangan? Terima kasih Prof. Djoko Saryono sudah memberikan sekilas pandangan perihal mengapa sih kita perlu membaca buku Derrida, dan juga apa yang membedakan buku Derrida dengan buku Derrida sebagai pendahulunya. Karena bagi Prof. Djoko sendiri, buku tersebut lebih menawarkan keluasan alam pikir Derrida, tidak semata-mata berhenti pada terma-terma yang meskipun khas ya, seperti dekonstruksi, logosentrisme, gramatologi, dan lain sebagainya. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas bicara pembuka dari Prof. Djoko. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan dari teman-teman. Pembicara selanjutnya adalah seorang presiden dari Editor Mori, sekaligus editor ya, dari penerbit Mori itu sendiri, yang selama ini sudah memberikan setidaknya 2 buku berkualitas kepada para pembaca. Ridwanul Hakim, Audonul Mudhar. Silakan, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Mas RH Audonul. Monggo. Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain editor Mas, juga presiden, saya buruh, tukang angkut, ongkir, dan lain sebagainya. Jadi saya kayak mengurus negara memang. Jadi cek, oh iya, ini agak ngebas ini. Untung nggak kayak mic NU, Gus. Kalau mic NU kan nyetrum biasanya. Iya, oh iya, nanti bisa ditanggapi juga Gus, perlihat apakah NU kuat beli mic atau belum. Oh iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Romo Tato, pelukis buku cover ini, Bapak Pak Joni German, perupa arsitek juga, dan di sana ada Ketua Les Bumi PCNU yang agak kayak buruk memang. Ada Romo Fatul yang bukunya juga akan terbit di kami. Ada Pak Sindu, ya, guru spiritual kita semua. Dan Operasi Senyap Sarahepo, Mas Denny Pelangi Sastra, teman-teman Kalimetro. Kayaknya ada Mas Royhan ya. Mana Mas Royhan ini? Oh balik.
Dan teman-teman yang lain yang saya hormati juga tidak kalah Mas Nafis, penerjemah falsafatuna, nyempil di bawah kayak orang nggak penting, padahal penting itu. Nah, ini Mas Nafis ini, ya Allah ya, filosof yang nyamar jadi orang gembel, padahal mutakallim, seorang teolog, tapi kok nyempil. Terbitan pertama dan diskusi di sini kemarin. Dan teman-teman saya yang lain yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izinkan saya berbicara singkat saja perihal perjalanan intelektual Gus Wayat. Kalau ada waktu lebih bisa ke teoritiknya dikit. Di sini saya akan mulai dengan tulisannya Pak S.T. Sunardi. Jadi beliau dulu kan di masa muda pernah nulis buku Derrida. Dan saya curi di rumahnya Gus Wayat sebetulnya ini. Ketika bongkar-bongkar arsip, Gus Wayat menyodorkan ini, yakni tulisannya Pak S.T. Sunardi. Tahun di Yogyakarta tahun 2005, 3 Oktober. Dan judulnya dari Derrida ke Derridaan. Serius, engki Gus. Nah, engki. Nah, Pak S.T. Sunardi yang teman-teman tahu, S.T. Sunardi itu penulis Nietzsche yang terbit di Elkis, yang kecil gitu. Sama kritikus sastra, seorang sastrawan juga, penulis kalau nggak salah Sebotol Vodka dan Birahi Seorang Nabi. Mengerikan. Nah, saya akan mulai dari esainya. Ketawa ada apa itu di belakang itu? Ada satu penutup yang harus saya baca dari ulasannya Pak S.T. Sunardi tentang buku Derrida ini. Dan ini barangkali setelah 17 tahun lamanya menunggu, Pak S.T. Sunardi terjawab penutupnya ini. Catatan penutup, perkenalan kita pada Derrida lewat buku ini paling tidak bisa menunjukkan jargon yang selama ini kita dengar dan ucapkan, yakni linguistic term. Penulis buku ini, yakni Derrida Gus Wayat, bersedia bekerja memasuki wilayah linguistik, wilayah konseptual, dan bahkan wilayah filosofis. Buku ini diharapkan bisa menjembatani jurang antara intelektualitas sebagai skill dan intelektualitas sebagai mimpi. Hanya saja, kata Pak Sunardi, untuk sampai ke sana, buku ini kadang-kadang masih terjebak pada tulisan tentang Derrida daripada tulisan Derridaan, katanya. Sebagai langkah awal untuk memperkenalkan sosok Derrida dan pemikirannya, cara ini sudah sangat berharga. Untuk langkah selanjutnya kita masih butuh tulisan-tulisan Derridaan di berbagai bidang, secara khusus di bidang sastra, namun juga bidang-bidang lainnya seperti politik dan budaya pada umumnya. Pak Sunardi harus beli buku ini, memang. Karena 17 tahun lamanya Gus Wayat sudah menjawab di Derridaan ini, gitu Gus. Nah, ini mungkin Gus Wayat belum tahu sepertinya Gus. Ya, ini kebetulan kayaknya. Itu adalah periode masa muda Gus Wayat yang dulu di bawah Beringin Sanata Dharma, Gus Wayat sama Pak Sunardi inilah berbincang dengan Gayatri Spivak. Dulu Gayatri di tahun 2006 itu ke Yogyakarta, dan bersama Pak Sunardi, Gus Wayat berbincang dengan murid langsungnya Derrida itu. Jadi mungkin barokahnya di bawah Beringin itu Gus ke Paris mungkin. Nah, begitu. Jadi masa muda Gus Wayat ini memang penuh dengan buku, filsafat, dan ilmu lah ya. Dan beliau sangat tekun dalam belajarnya. Dan saya terutama mencontoh itu sangat susah. Dan setelah Derrida itu terbit di tahun 2012 itu, di tahun yang sama, Teologi Negatif Ibn Arabi itu terbit. Di Elkis juga waktu itu. Tahun 2012, buku itu terbit dan Gus Wayat terbang ke Paris waktu itu. Ke Universitas Paris 8. Di Vincent Denis ini. Nah, perjalanan Gus Wayat ini tertuang di buku kecil yang menjadi buku bonus teman-teman itu, de Paris itu. Yang ini, nah itu ada beberapa catatan Gus Wayat di buku ini selama di Paris. Nah, di buku ini beliau juga pertemuan-pertemuan beliau dengan Helene Cixous, seorang peraih Nobel sastrawan itu ternyata dosennya beliau. Calon peraih Nobel itu ternyata dosen beliau. Dan juga Along Badiou itu juga gurunya beliau. Peter Halward, seorang filsuf muda dari Inggris, juga dosen beliau, dan semua dituliskan di sini.
Di Paris inilah intelektualitas Gus Fayat diasah sebetulnya. Dan jika teman-teman tahu buku ketiganya Gus Fayat, Filsafat Negasi yang terbit di Cantri itu ditulis sebetulnya di periode Paris, di periode ketika beliau di Prancis, Paris 8. Karena saya di halaman depan buku Filsafat Negasi saya baca bahwa manuskrip ini ditulis sejak 2011 dan terbit 2016. Dan kita tahu Gus Fayat di Paris itu di periode 2012 sampai 2015 gitu, 2015 gitu. Jadi Filsafat Negasi itu memang ditulis di Paris. Jadi di Paris beliau memang betul-betul belajar kayaknya, nggak kayak saya ketika kuliah di UMM kayaknya. Jurusan apa? Jangan kasih tahu. Begitu, mohon maaf. Apalah. Jadi beliau memang sangat tekun sehingga menerbitkan Filsafat Negasi itu dan beberapa manuskrip. Di periode Paris ini bagi saya Gus Fayat ini periode gencar-gencarnya beliau dalam menelaah berbagai teks filsafat. Karena beliau tahu bahasa Prancis enak. Kalau andai Rancière, Agamben gitu Gus, Badiou, terus Derrida itu lahir di Madura. Alhamdulillah saya jadi filsuf besok kayaknya. Karena bahasanya Madura. Karena Prancis, aduh susah. Jadi harus belajar dulu. Jadi begitu. Dan di periode Paris inilah perjumpaan Gus Fayat dengan filsuf besar, dengan Hélène Cixous, dengan Badiou, dengan Rancière yang juga tesis beliau tentang Rancière, tentang fiction and subjektif politik kalau nggak salah, itu tentang Rancière juga. Disitulah Gus Fayat mempunyai peran penting di Paris itu antara filsafat dan politik. Ini periode Parisnya Gus Fayat memang lebih banyak bergulat dengan teks-teks filsafat dan semesta politik. Selanjutnya adalah pasca periode Paris ketika beliau pulang ke Indonesia. Itu saya pikir aktivitas politik beliau semacam bergabungnya beliau di FN, tulisan-tulisan beliau di Do Progress dan seterusnya itu kan banyak nuansa filsafat politik, tentang ke-NU-an juga, tentang Nahdliyin. Oleh karena itu pasca periode Paris sepertinya beliau itu rindu pada dunia ketiga. Kok gini, kok pulang-pulang dari Paris kayak semacam punya tanggung jawab moral gitu Gus, kayak oh iya Indonesia belum bisa keluar dari ketertindasan itu, oleh karena itu sebaiknya turun. Nah, aktivitas politik itu pasca periode Paris bagi saya kental. Kita tahu ketika beliau ke Kulon Progo waktu itu menolak Bandara Nia waktu itu di Banyuwangi dengan petani dan beberapa petani di Pakel. Di beliau aktivitas keberpihakannya kepada rakyat itu jelas. Dan mohon maaf ini kadang di blacklist sama PBNU karena agak berseberangan memang aktivismenya. Iya. Sama NU struktural memang agak ini Mas Fatul. Iya. Jadi disinilah kata saya Gus Fayat mempunyai sumbangsi besar dalam keberpihakannya kepada rakyat, kepada mereka yang Ustadz Afin, yang lemah, yang terpinggirkan kalau kata Derrida, kalau kata Rancière yang bagian bukan bagian itu. Jadi makhluk-makhluk yang ditelantarkan negara lah kayak Raffi, ini kan ditelantarkan negara ini, kayak Raffi. Ini makhluk yang ditelantarkan negara, jadi harus dibela ya. Oleh karena itu Gus Fayat ini betul kata julukannya Alan Badiou, gurunya Martin, Gus, tapi jarak jauh kalau Martin. Kalau Gus Fayat langsung, meskipun beda ranah filsafat gitu. Tapi Gus Fayat muridnya langsung. Beliau dijuluki Alan Badiou itu sebagai pemikir pejuang. Pemikir yang, mohon maaf saya harus pakai istilah saya sendiri Mas. Yang tidak hanya duduk di atas anggur di teks, tapi dia harus turun memeluk tangis rakyat itu. Jadi beliau kayak nggak tahan melihat tangis rakyat. Jadi ada penggusuran, ada kewenangan negara, secara struktural, dosa struktural itu, beliau pasti keberpihakannya jelas gitu. Dan filsafatnya, nah ini kerennya. Dan Gus Fayat seluruh bukunya tidak menerbitkan buku tentang politik. Tapi politik itu secara implisit sudah tertanam di dalam konsepsi filsafatnya. Jadi beliau tidak hanya berfilsafat, tapi juga secara praktis
bertindak untuk membela mereka yang lemah. Ya seperti yang disinggung Prof. Joko tadi, di umurnya yang 19 tahun, Gus Fayat sudah menjadi anak emasnya GM, Mas. Iya, kalau kita ada perunggu sepertinya itu. Nah seperti itu ya. Nah, setelah periode Paris, Gus Fayat aktivisme politiknya kuat, dan setelah itu beliau mengalami momen decehre gitu, momen palingan, momen pembalikan gitu. Dan beliau sekarang lebih menjadi seorang pertapa, seorang yang mengasingkan diri dari dunia. Terbukti dari Facebooknya yang sudah di nonaktif dan beberapa sendiri Gus, gaib berarti. Seperti itu. Jadi beliau kayak semacam mengalami decehre. Tapi kesimpulan saya ketika saya lihat beliau tulisan-tulisan beliau, secara intelektual mungkin beliau masih ada ketersinambungan. Beliau masih khatam Karl Marx, khatam dengan periode-periode revolusi babakan di Prancis, di Soviet, di revolusi budayaannya Mao misalnya. Beliau masih meneruskan cita-cita itu, tetapi secara intelektual masih ada ketersinambungan, Mas. Tetapi secara spiritual suatu derajat beda sudah itu. Sudah beda, secara spiritual sudah beda itu. Tetapi secara intelektual masih ada ketersinambungan. Dan itu saya dapat kesimpulan itu ketika beliau ini ngisi bersama Mas Ulil di fikih peradaban itu di Nurul Jadid. Nah saya dengar beliau, oh masih ada ketersinambungan. Jadi tidak ada patahan yang decehre kayak Heidegger yang langsung palingannya jauh. Tapi ternyata yang decehre dalam Gus Fayat ini adalah sisi batinnya secara spiritual gitu. Tapi intelektual tetap Marxis beliau, jangan khawatir buat teman-teman aktivis. Beliau tetap Marxis tulen, tetap seorang pembela mustaqafin, seorang Islam progresif. Boleh nyebut Haji Misbah di sini, Mas? Boleh ya, dan penerus itu. Seperti itu. Mungkin itu secara saya ringkas perjalanan intelektual beliau. Masih banyak hal yang bisa digali sebetulnya, yakni guru-guru spiritual Gus Fayat saya belum tahu sama sekali, ngeblank. Terus yang kedua perihal didikan beliau waktu kecil, kok bisa sampai jadi kayak Gus Fayat yang sekarang gitu. Nah saya pengen cari tahu biar saya didik ada kayak gitu nanti begitu. Kurang-kurangnya mirip sedikit ya kan. Jangan mirip ayahnya, kalau ayahnya kayak gini bahaya. Kayak gitu. Jadi itu. Jadi masih banyak yang perlu dikulik, dan Gus Fayat tidak akan pernah berhenti di buku ini tentu saja. Kita harap Gus Fayat masih akan terus menulis, entah filsafat, entah tasawuf, entah fikih, entah atau politik atau apapun, sastra, request ini. Waduh, naskah novel, Mas. Iya. Kredit itu menggeret Gus Fayat ke ranah politik terus, padahal sastrawi betul. Oh betul. Dan pas Prof. Joko ini, di sini saya ada puisi Gus Fayat tulisan tangan, ditulis tahun 2001. Ada 4 ini. Ini cadangannya beliau, karena waktu itu saya bongkar-bongkar arsipnya beliau di dalam di Nurul Jadid itu, nemu puisi ini, lalu saya selip-selipkan saja itu. Ini ada di sini katanya. Ini jimat sebetulnya, tapi nggak bakal saya bacakan, nanti Yohan bakal pencurian puisi ya, nanti kayak Habib Yasin nanti. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin secara teoretik karena waktunya nggak mencukupi, secara pandangan Gus Fayat tentang Derrida dan usahanya melampaui tesis-tesis atau maksim Derrida saya belum bisa karena keterbatasan waktu. Mungkin udah kita lebih banyak Gus Fayat saja, Mas. Dredeg ini, Pak. Terima kasih, boleh minta tepuk tangan untuk Mas Ririd ya. Kok ketika Mas Ririd berbicara itu seolah-olah seperti orang stand up komedi. Ketika lucu dikit langsung ditepuk tangani begitu ya. Tapi itulah yang jadi luar biasa dari seorang Ririd, filsuf sekaligus pelawak ke depannya. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, Gus, ketika saya tanya Bung Ririd nih, ini nanti Gus Fayat temanya tentang apa? Bebaskan aja beliau, jangan dibatasi. Waktu juga lepaskan. Oleh sebab itu, monggo pada Gus Fayat boleh minta tepuk tangan untuk beliau memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, dan salawat serta salam
terus tercurah kepada baginda nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat berterima kasih kepada segenap sahabat, khususnya dari Mori dan Cafe Ekologi ya, yang telah memfasilitasi diskusi pada malam hari ini. Risiko jadi orang NU yang mic-nya ganti-ganti. Kalau mic-nya bermasalah itu tanda kita harus lebih banyak menulis ya. Baik, sebelum saya memulai, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, apalagi saya sangat terharu, berbahagia dan tersanjung ada Prof Joko. Sebenarnya Ririt ini lebih Diridian daripada saya itu. Saya tuh ngeledek dia tuh Riridian. Serta Mas Riki ya, serta sahabat-sahabat yang lain, ini banyak kakak-kakak seperjuangan saya ya. Juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap event ini malam hari ini, di malam yang cerah ini. Sebelum saya memulai, saya ingin membacakan satu fragmen yang ini juga dalam tanda petik kebetulan. Saya barusan buka, saya kira ini salah satu contoh keajaiban teks ya. Ini mungkin relevan untuk kita terlebih dahulu memposisikan diri, khususnya di forum ini. Dalam posisi apa saya harus berbicara atau saya perlu berbicara, dan dalam posisi apa sahabat-sahabat sekalian itu menyimak atau berdiskusi ya. Baik, saya ingin baca di halaman 21. Ini catatan lama sebenarnya, tapi sepertinya cukup menarik untuk saya baca di awal diskusi kita ini. Pelan-pelan aku menemukan ketersambungan antara pemikiran dan aksi, antara diskursus dan wacana yang terbentuk di ruang-ruang kelas, dan motivasi untuk berbuat sesuatu di luar kampus. Ketersambungan itu tidak niscaya terlihat, tapi kenyataannya selalu terjadi diam-diam tanpa disadari. Dari luar dan secara lahir, tak tampak wajah-wajah militansi pada profesor-profesor yang kutemui. Mereka mengajarkan dan mendiskusikan filsafat dan teori-teori perlawanan dalam tanda petik dengan dingin dan santai. Kata-kata revolusi dengan tanda petik berseliweran nyaris tanpa ekspresi, seakan-akan itu istilah yang tidak istimewa atau biasa-biasa saja. Tak tampak pretensi pada penampilan mereka sebagai pemikir yang harus disegani dan dihormati karena mengajarkan sesuatu yang wah, yang bisa mengguncang dunia. Mereka mengajar dan hanya mengajar, seringkali dengan intonasi suara yang halus, seperti hendak membacakan puisi atau sekadar bercakap-cakap. Tapi mereka tentu saja mengajarkan sesuatu yang besar, suatu hal yang jelas hasilnya tak bisa langsung dimamah seketika, tapi mesti dicerna pelan-pelan untuk kemudian dikembangkan dalam praktis. Agak berbeda sepertinya dengan di Indonesia, di mana banyak di antara mereka yang disebut intelektual dalam tanda petik, pemikir dalam tanda petik, filosof dalam tanda petik, tokoh publik dalam tanda petik, cenderung selalu ingin dominan dan menjadi nomor satu, ingin tampak gagah di depan publik yang ia harap menyimaknya dengan penuh kekaguman setengah mati. Mungkin itu terjadi karena perlakuan kita yang kelewat berlebihan terhadap figur ketokohan. Suatu kultur paternal yang menggerayangi dunia pemikiran dan juga penulisan. Suatu kultur yang menahbiskan seseorang
dan memberinya harapan muluk untuk menjadi sang pengucap sabda dengan kata-katanya yang bagai mantra di hadapan halayak yang mendengarnya. Baik, saya kira itu posisi saya. Saya dalam hal ini tidak akan menjadi seorang pengucap sabda. Dalam arti apa? Ya saya sama seperti Anda. Saya hanyalah penulis. Mungkin juga banyak karya tulis yang jauh lebih hebat yang pernah Anda tulis dibandingkan kami. Namun ini bukan semata-mata ketawaduan, bukan ya. Saya jauh dari kata itu. Sebenarnya semata-mata karena ketidakmampuan saya untuk meyakinkan Anda saja. Dan bagi saya satu kultur yang mesti dihindari. Kalau kita ingin berdiskusi dengan jernih dan dengan benar-benar mendalam, kita tidak boleh menempatkan atau tidak sepatutnya menempatkan seorang narasumber atau pembicara sebagai yang di atas kita, sebagai pihak yang superior daripada kita, yang patut dikagumi, diidolakan dan seterusnya. Sejak awal saya ingin sebisa mungkin menghindari posisi itu. Oleh karena itu saya kira fenomena intelektual publik di Indonesia dengan banyak lembaganya, dengan banyak fundingnya, dengan banyak relasi kuasanya, inilah yang membuat dunia intelektual kita tidak emansipatif ya. Karena kita sejak awal sudah digiring untuk percaya bahwa dia adalah seorang tokoh intelektual hebat, dia penulis hebat, dia seorang esai hebat. Nggak usah tersinggung, Rit. Enggak, kalau Mori memang nggak bakal sampai ke situ makomnya gitu. Karena saya tahu Mori itu nggak punya dana. Mori itu sebenarnya penerbit proletar, karena itu perlu didukung. Abulus ya, abulus. Tapi saya pesan, kalau nanti jadi penerbit yang sukses, tetap harus menyumbang banyak untuk dunia pemikiran dan gerakan ya. Baik, kembali lagi ke topik. Jadi saya mendapatkan iklim yang agak berbeda ketika sedikit saja ya. Jadi ketika saya di Paris, di sana para filosof besar, yang kata kita besar, itu sebenarnya besar itu sudah diekspor dulu gitu loh. Image-nya sudah dibentuk, difabrikasi di Amerika, di Anglo-Saxon, kemudian dijual lagi ke sini. Sebenarnya ketika saya ke sana, saya menemukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya bahkan mengandaikan seandainya, saya pernah satu lift sama Rancière, pernah duduk di belakang dia, saya tidak langsung berinteraksi melalui muridnya atau melalui orang-orang dekatnya. Bagi saya filsafat itu memang sesuatu yang semestinya harus dibiasakan. Sama seperti biasa kita membaca Marx itulah jangan dimitoskan. Begitu juga Derrida. Nama-nama itu bagi saya adalah problematic name atau name for a problem. Nama bagi satu problem. Jadi bukan proper name, bukan nama diri di mana dia memiliki satu properti, satu kekualitas kekhasan. Ya, ini yang menjadi satu posisi yang mungkin agak dekonstruktif bagi posisi intelektual saya sendiri. Karena di Indonesia kita tahu sebenarnya satu kemewahan menerbitkan buku di masyarakat yang jutaan penduduknya lagi di pelosok pedesaan tidak membaca, tidak bisa menikmati ilusi artistik seperti ini dan seterusnya. Jadi sejak awal kita harus memposisikan diri sebagai setara dalam tanda petik ya, atau meski tidak harus sama, tidak harus sama. Dan dalam hal ini saya akan memulai tuturan saya. Mungkin kalau itu bermanfaat ya. Jadi ini bukan kuliah tentang Derrida. Tapi bagi saya mungkin semacam testimoni dan ucapan terima kasih. Sebenarnya saya sangat terima kasih karena yang dikatakan oleh beliau-beliau di depan ini sudah sangat cukup. Saya tidak perlu menceritakan lagi karena nanti kalau terlalu banyak cerita nanti nggak ada yang beli bukunya. Maksudnya kasihan Ridit gitu loh. Tapi maksud saya, teks itu sendiri sudah berbicara tentang apa yang saya tulis. Dia tidak perlu saya wakili secara khusus. Saya selama saya menulis, khususnya entah kenapa, mungkin sejak umur 14 tahun saya menulis di media umum. Waktu itu masih generasi cetak, ya.
sekarang sudah generasi online, ada berapa fase yang sempat saya lewati. Sekarang saya umur 37. Jadi ini bukan nostalgia, tapi bagi saya memahami lintasan waktu orang dalam menggumuli sebuah pemikiran, teks, atau banyak teks, itu bagi saya ternyata cukup asik juga gitu loh. Tapi saya tidak mengatakan saya sudah berhenti menulis gitu. Insya Allah masih ada belasan manuskrip saya di rumah yang mungkin suatu saat akan diterbitkan secara posthumous setelah saya meninggal. Nah, saya merasa begini saja kawan-kawannya. Pertama, saya menemukan ada dua paradoks. Pertama, ini sekali lagi trayek atau rute pengalaman dan pemikiran yang pernah saya alami, dan sekali lagi ini juga sangat bersyukur karena pertama kalinya saya mengatakan ini di depan publik. Mungkin sudah waktunya. Saya merasa terlalu sedikit menulis. Pada saat yang lain atau di sisi yang lain terlalu banyak hal untuk ditulis. Jadi bagaimana? Terlalu sedikit menulis. Jujur saya sangat-sangat tidak produktif. Kalau dibandingkan dengan sahabat saya Martin Suryajaya, sahabat-sahabat pegiat filsafat yang memang backgroundnya itu filsafat, saya ini backgroundnya NU. Jujur, nggak nyambung. Jadi kalau ditanya, sering ini pertanyaan. Mas saya itu kenal Derrida dari mana? Saya juga nggak tahu. Saya itu kenal of grammatologi itu ketika saya sempat berkunjung ke kosnya, ke kos atau ke pondokannya seorang teman. Kemudian saya bawa, saya kok tertarik. Ini buku ini kok eksentrik. Judulnya of grammatologi, ini ilmu apa? Kemudian saya taruh di samping kitab Al-Quran, hadis dan seterusnya. Ya, jadi saya selang-seling, kadang saya baca kitab, habis baca kitab untuk baca grammatologi gitu bantu. Itu waktu saya masih umur sekitar 17 tahun. Entah kenapa itu buat saya entah petunjuk alam atau apa. Tapi intinya memang bisa dibilang entree saya ke dunia filsafat, jalan masuk saya ya, itu dari jalan-jalan yang tidak formal. Sehingga saya punya berpikiran, saya ingat judul teks Derrida, judulnya Marge de la Philosophie. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya oleh Alan Bass itu Margin of Philosophy. Artinya pinggiran-pinggiran filsafat. Jadi ini menarik sih. Ini cara berpikir secara, buat saya secara geometris ya. Ini saya kira seni tingkat tinggi dalam berpikir. Derrida itu berpikir begini, filsafat itu seperti lapangan lah ya. Artinya kalau digambarkan seperti bidang geometris, dia kertas kosong begini. Ada tengah, ada pinggir, ada yang, jadi istilah ada epicentrum, ya ada sentrifugal dan seterusnya. Dia menggambarkan ada pinggiran filsafat. Dan saya berpikir, kalau filsafat itu dari pinggir, berarti tengahnya di mana? Kapan ujungnya? Nah, ini menarik. Nah, setidaknya orang-orang seperti saya yang hadir dari pinggiran itu bisa menikmati filsafat. Meski sekali lagi itu sangat mewah. Sehingga waktu saya di Jogja, saya waktu itu bertekad untuk benar-benar memahami kerumitan itu. Ya. Dan ya tentu dengan banyak perjalanan yang berliku kemudian, terutama perjumpaan kami dengan banyak komunitas yang waktu itu di Jogja lebih banyak didominasi oleh komunitas sastra sebenarnya. Waktu itu mulailah kami rajin menulis kritik sastra, entah di koran, bahkan waktu itu sampai berapa kali di majalah Horizon. Sampai suatu saat ada pertemuan yang menarik dan ini tidak diceritakan oleh Ririt. Ya, jadi Ririt sebagai seorang pengamat arsip. Pertemuan saya dengan Afrizal Malna ini juga saya kira menentukan. Karena saya sangat tertarik dengan seorang ini nih, penyair ini. Karena buat saya Afrizal bukan karena pelontos itu ya. Tapi karena ini orang ini jenius kata saya. Dia bisa nulis puisi kayak gini, ini gimana konsep filosofisnya. Akhirnya saya agak nyambung dengan Derrida karena Derrida di situ memang banyak mengulas konsep-konsep tentang tulisan. Baik. Paradoks yang kedua adalah
saya merasa, ini perasaan saya, entah ini ilusi saya, waham saya, mungkin juga bisa jadi keyakinan saya yang keliru. Saya merasa terlalu banyak membaca, namun terlalu sedikit hal yang menarik untuk dibaca. Ini juga paradoks. Entah kenapa setiap kali saya membaca buku, saya pesan buku, beli buku, dan seterusnya, terlalu banyak yang harus saya baca. Tapi di sisi lain, terlalu sedikit yang benar-benar menarik untuk saya baca. Saya ingat satu anekdot. Memang ini saya kira serba-serbi saja ya, yang mudah-mudahan tambah kita mau tertarik pada dunia pemikiran ya. Setidaknya biar literasi kita itu sedikit maju lah. Tidak hanya berkutat pada soal idola-idola begini. Derrida itu satu saat ditanya dalam sebuah film ya. Filmnya ada di YouTube. Teman-teman bisa download. Judulnya Derrida. Dia ditanya begini. Dalam sejauh Anda banyak buku kayak gini, berapa filsuf yang Anda baca? Terus dia menjawab, saya tidak banyak baca. Yang saya bacanya segelintir, Kant, Hegel, Husserl, Marx. Dan itu pun beberapa nama itu, tapi saya membacanya sungguh-sungguh sekali, sangat sungguh-sungguh gitu. Nah, ini satu rumus yang buat saya menarik. Sudahkah kita membaca? Sudahkah kita menulis? Nah, mungkin dari dua lema ini ya, menulis dan membaca, kita bisa melakukan satu investigasi kebudayaan terhadap cara kita hidup, cara kita menampilkan pemikiran, cara kita untuk menerbitkan buku, termasuk berdiskusi, berkumpul, berkomunitas, dan seterusnya. Karena di antara dua inilah saya kira filsafat Derrida sebenarnya bisa ditautkan. Derrida itu seorang filosof yang menulis dan membaca. Sesederhana itu. Tapi juga serumit itu. Mengapa? Nah, saya akan bicara rahasianya. Jadi ini ada beberapa poin ya. Saya punya satu tips yang insya Allah semoga berguna untuk para mahasiswa filsafat. Kalau Anda tersesat di jurusan filsafat. Atau kalau tidak, mahasiswa yang atau pembaca yang tertarik pada filsafat. Seperti saya yang sebenarnya tidak murni mahasiswa filsafat gitu. Jika Anda membaca seorang filosof, janganlah baca filosof itu. Pesan saya. Jadi saya ulangi ya. Jika Anda membaca seorang filosof, membaca tulisan, karya, teks seorang filosof, janganlah membaca tulisan, teks atau karya filosof tersebut. Tapi bacalah tulisan yang dibaca oleh filosof tersebut. Ini yang saya coba lakukan berkali-kali dan cukup dalam tanda petik berhasil. Ketika saya membaca Derrida, saya mentok baca Derrida itu. Kenapa? Derrida itu sebenarnya bisa dibilang penulis transitif. Ya, ini mungkin konsepnya. Penulis transitif, transitory writer. Apa artinya? Dia tidak menulis untuk mengemukakan opini dirinya, tidak. Dia seperti dalam tanda petik membajak teksnya orang atau mengutip teksnya orang untuk dia olah. Tapi tidak secara intensional dia mengatakan ini karya saya. Jadi karyanya itu memang penuh dengan jejak-jejak tilas dari para penulis yang lain. Dan strategi ini mungkin bisa berguna supaya kita tidak terjebak sekali lagi dengan yang disebut kehadiran sang penulis itu. Bagi saya, the author is not there is no death of author. Seperti saya tidak setuju dengan Roland Barthes. Barthes mengatakan penulis sudah mati, pembacalah yang membunuhnya. Waduh, kok sadis banget. Ini sedikit bahasa saya yang agak populer ya. Bagi saya penulis tidak mati, he is dying. Dia sekarat. Dan dalam sekarat itu penulis memanggil kita. Bacalah tulisan saya, bacalah tulisannya gitu. Ini kalau kita gambarkan dalam sebuah fragmen agak dramatis itu. Dalam arti apa? Saya kira kalau kita ingin memahami, saya paling sulit kalau ditanya itu, terutama kalau dari dulu ketika pertama kali nulis Derrida itu ditanya oleh seorang audien ya, atau oleh sahabat, oleh siapapun.
Mas coba yang simpel aja, dekonstruksi itu apa sih? Lah justru dekonstruksi itu mempertanyakan apanya itu. Kan rumit kan? Jadi cara saya paling dekonstruksi itu cara kerja gitu aja. Dia satu operasi. Dalam bahasa Prancis itu disebut mise en œuvre. Jadi bagaimana meletakkan suatu teks di dalam operasi tertentu. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui bahwa teks itu sebenarnya tidak pernah sendiri, tapi dia punya kaitan, punya persinggungan, punya konflik, konfrontasi dan seterusnya dengan teks-teks yang lain, dengan tulis-tulis lain, dengan tradisi pemikiran yang lain, dengan sistem pemikiran yang lain. Nah, dalam level itulah saya coba berselancar sebenarnya. Saya melihat sebenarnya pemikiran itu, ya, itu ibarat gugus-gugus ya, gugus-gugus pulau katakanlah, yang tidak saling menyapa terkadang. Namun dengan adanya dekonstruksi ini, jadinya dengan berkenalan dengan Derrida itu, saya mencoba berselancar dan pada akhirnya menemukan satu persinggungan, terkadang bahkan keintiman. Kadang ada hubungan yang saling meminjam, yang saling mengutip. Kadang ada hutang budi teoritis di antara pemikiran itu. Sehingga bagi saya pemikiran itu sebenarnya tidak akan pernah hitam putih. Nah, disitulah menariknya, atau setidaknya itu mungkin wisdomnya dekonstruksi katanya. Nah, itu ya. Jadi itu pertama. Ketika kita membaca seorang filosof, janganlah baca filosof itu. Itu saya akan coba ajak sahabat-sahabat misalnya ketika membaca teks-teks yang rumit lah, apalah Plato, Aristoteles, apapun. Tapi jangan Anda baca Aristoteles, tapi apa yang dibaca Aristoteles? Dia akan baca Zeno, dia akan baca para filosof prasokratik dan seterusnya. Di situ telusuri. Maka di dalam sisi itulah tidak ada yang namanya memang originality of author. Penulis itu sebenarnya adalah perangkai mozaik saja. Tapi tentu di dalam penulis itu mungkin ada intensi, ada keinginan untuk menampilkan yang orisinal, yang asli dari ijtihad dia. Ya. Ini kan orang NU ya. Jadi kalau Ridin nggak ngerti tuh. Ya Ridin, sorry Ridin. Yang asli dari apa? Istimbat dia, dari hasil penarikan kesimpulan dia yang paling mendalam. Ya kalau pakai bahasanya orang pesantren gitu. Nah, baik. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin sedikit ya, sehingga kita mungkin lebih banyak biar tidak terpusat pada apa yang di depan ini. Kita yang di depan ini mungkin nanti bisa lebih banyak yang berpartisipasi. Ini catatan saya saja ya. Membaca filosof atau penulis itu bukan membaca apa yang dia tulis. Baik, ini mungkin agak dalam tanda petik agak aneh, bahkan mungkin radikal atau ganjil. Seperti istilah Ridit tadi ganjil. Jadi 20 kali ya Prof ya. Yang ganjil tuh Ridit ya. Kalau saya enggak. Jadi membaca filosof atau penulis bukan membaca apa yang dia tulis, tapi membaca apa yang dia baca melalui apa yang dia tulis. Sehingga kita menemukan jejak apa yang dia baca dari apa yang dia tulis. Dan jejak apa yang dia tulis pada apa yang dia baca. Baik, saya akan ulangi. Membaca filosof atau seorang penulis bukanlah membaca apa yang dia tulis, namun membaca, tapi membaca apa yang dia baca. Jadi membaca apa yang dia baca. Dia membaca apa? Melalui apa yang dia tulis. Sehingga kita menemukan jejak apa yang dia baca dari apa yang dia tulis. Jadi jejak apa yang dia baca dari apa yang dia tulis. Dan jejak apa yang dia tulis pada apa yang dia baca. Jadi di sini ada buku menarik, ini sebagai contoh di dalam kajian-kajian filsafat sangat menggelitik buat saya. Saya pernah menemukan buku, walaupun ini di-download bisa lah. Sekarang kita gampang sekali mengakses itu. Ada judulnya buku Hegel After Derrida. Itu buat saya judulnya subversif. Hegel setelah Derrida. Kalau kita pakai nalar sejarah filsafat atau sejarah-sejarah lain ya, sejarah pemikiran itu terkadang terbelenggu oleh sejarah. Bahkan ini yang menjadi problem di dalam kalau kita belajar. Saya hampir 1 tahun di Paris itu belajar Marxisme. Sampai saya itu bertungkus lumus dengan beberapa arsip gerakan buruh. Bukan apa-apa, penasaran aja. Sampai mana batasnya Marx itu? Penasaran aja sih. Tapi sampai sekarang saya pun belum menemukan itu gitu loh. Itu
problem marxisme, problem banyak pemikiran politik, pemikiran-pemikiran yang besar-besar itu problemnya dalam sejarah ternyata. Ketika sejarahnya itu sudah bermasalah, maka bermasalah juga konklusinya gitu loh. Kita seringkali terbelenggu oleh sejarah pemikiran. Sebagai contoh, kenapa filsafat Islam itu mandek? Karena cara baca sejarah kita itu lurus saja gitu. Dari Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya selesai lah. Nggak ada yang menarik lagi. Sehingga saya itu selalu mensubversi dalam arti begini, mengajak berpikir, ayo keluar dari kotak sejarah. Di teman-teman di UIN, di Jogja, saya berpikir Ibnu Arabi itu aktual. Gitu kan. Ibnu Arabi itu buat saya sandingannya, levelnya itu sama Derrida mestinya. Masa? Loh dari mana kamu berkesimpulan? Saya dipermasalahkan. Bahkan waktu ujian sidang skripsi, untuk pengujinya bukan Prof Joko. Kalau Prof Joko insya Allah dikasih nilai langsung gratis. Itu saya dipermasalahkan. Cara baca Anda terhadap Ibnu Arabi ini kok aneh, kok nggak pakai cara. Ya saya bilang, Ibnu Arabi itu bro, itu pemikir aktual untuk masa kini, bahkan untuk masa depan. Dari apanya? Ini saya tunjukkan. Itulah cara kita untuk lepas dari sejarah. Kita misalnya baca Marx, tapi bacanya Lenin, masuk zamannya Lenin, ya nggak selesai. Apa nggak akan menarik lagi zaman sekarang? Tapi kita harus keluarkan Lenin, keluarkan Marx, keluarkan Mao, atau siapapun lah tokoh-tokoh itu, para penulis besar itu, dari kotak sejarahnya, hadirkan dalam tanda petik rohnya di zaman sekarang, maka dia akan mengguncang, dia akan menggerakkan. Begitu juga kita berlakukan Ibnu Sina, Al-Farabi, bahkan yang luar biasa. Bagaimana jika yang kita hadirkan itu misalnya sosok Nabi Muhammad SAW, atau pemikiran-pemikiran generasi salaf misalnya. Ini pasti kita akan keluar dari kebekuan itu. Nah ini kritik saya. Saya bahkan mengkritik Islam liberal misalnya, karena dia terjebak dengan mindset sejarah yang juga progresif linear ya. Jadi ada progresif dialektis, ada progresif linear. Kalau progresif dialektis itu begini, seandainya saya bergerak dari satu titik ke titik yang lain, saya nggak harus lewat sini. Saya bisa belok lewat berbagai arah. Nah ini cara baca Marx oleh Derrida yang kemudian bikin para Marxis itu marah besar. Waktu Derrida menerbitkan Spectres of Marx, itu di Prancis terjadi polemik. Bahkan Derrida itu dalam tanda petik diadili sebenarnya. Kamu kok baca Marx kayak gini? Buku itu sangat tidak populer awalnya. 5-6 tahun tidak populer. Sekitar 10-20 tahun apa yang ditulis Derrida justru menjadi relevan. Bahkan saya kira kalau Anda membaca betul buku itu ya, Anda akan menemukan banyak ide-ide segar untuk gerakan kita. Misalnya gitu ya, kalau di gerakan sosial. Kalau gerakan ekonomi bagaimana, gerakan politik bagaimana? Ya saya kira logikanya bisa coba kita selaraskan juga dengan cara seperti itu. Baik. Jadi itu ya. Kemudian ya, saya kira hal yang menarik dari dekonstruksi itu sebenarnya begini. Mungkin kalau tadi Prof Joko menghindari untuk berbicara tentang topik dekonstruksi, juga Mas Ririt lebih banyak bicara tentang saya dalam tanda petik. Sebenarnya saya nggak ada di sini Mas. Saya itu nggak ada. Saya itu hadir karena direpresentasikan oleh Mas Ririt. Jadi saya itu hadir karena ada fotonya, dan karena ada fotonya itu saya hadir. Karena kalau enggak nanti foto itu bisa didemo. Itu buat saya gini, ada yang menarik sebenarnya ya. Sehebat apapun konstruksi, ia akan terdekonstruksi dari dalam. Jadi ini cara berpikir yang buat saya non mainstream memang. Ini buat saya keren sih, cara berpikir kayak gini keren. Karena begini, ketika kita berpikir tentang sesuatu, maka apa yang dipikirkan itu langsung masuk ke dalam perangkapnya pikiran. Otak, pikiran, mind ya, atau reason, itu langsung mengonstruksi objeknya. Ibaratnya dia masuk ke dalam apa yang hadir. Kayak misalnya tadi itu, teh jahe ini hadir di depan saya. Maka saya langsung menjadi objek persepsi saya, langsung bisa saya makan, saya konsumsi dan seterusnya. Seperti itu pun pikiran sebenarnya. Ya. Nah, problemnya ya, ketika dia sudah hadir, dia sudah fix, atau setidaknya sudah bisa
dicerna oleh pikiran. Ya, ini problem epistemologi ya. Kita kalau ngaji epistemologi itu seru ya sebenarnya, seru sekali. Dia otomatis tidak bisa lagi bergerak kemana-mana. Ya. Dia hanya bisa digerakkan oleh pikiran. Maka pikiranlah menjadi subjek baru. Maka itulah muncul idealisme. Dan idealisme itu hadir dalam setiap ranah pemikiran. Karena apa? Kita selalu menilai kenyataan itu dari apa yang kita pikirkan. Lalu kita mengonstruksi, loh kenyataan itu hitam, putih, dan seterusnya. Inilah awal dari adanya, kalau pakai istilah Kant itu, judgment, penilaian. Kayak misalnya ya, kita bongkar-bongkar. Supaya kita terbebas dari prasangka misalnya. Saya mohon maaf, ini cuma anekdot saja. Apakah menurut Anda FPI itu kejam? Wah, saya nggak suka Gus, FPI itu otoriter lah. Dari mana Anda punya persepsi itu kan gitu? Coba kita bongkar lagi. Anda kenal nggak Habib Rizik? Pernah nggak meneliti apa yang dia tulis, apa yang direkam? Coba dikaji inkonsistensinya di mana. Mungkin ada sisi-sisi yang membebaskan, mungkin ada gitu. Sehingga ketika saya berkenalan dengan cara baca seperti ini atau cara berpikir seperti ini, saya lalu berpikir, ya, berpikir tentang sesuatu kalau sudah dihadirkan itu menjadi sangat simpel. Dan kita lalu ribut soal objek tersebut. Nah, filsafat selalu ribut pada objek, bukan pada cara berpikir tentang objek. Makanya saya menulis begini, ini catatan saya Mas Riri beberapa hari yang lalu. Ini tambahan arsip, nanti disimpan lagi ya. Goyan-goyan Mas. Arsipnya Mas Riri juga banyak. Saya akui beliau itu penulis yang produktif. A+ ya buat beliau. Apalagi beliau ini. Jujur saya itu begitu merasa nggak begitu produktif, Prof. Sejak bikin PowerPoint, Mas. Jadi PowerPoint itu membunuh betul pada pemikiran itu. Karena kita tidak nulis lagi. Mungkin ini bias karena saya masih ada di kultur pra-PowerPoint. Tapi PowerPoint itu sangat mengkarikatur pemikiran. Kita diseduksi ya, dirayu untuk menghadirkan pemikiran sudah begini, oke lah, sudah selesai. Jadi dipaket, dikemas, dijual, selesai. Kita tidak membongkar dari mana susunan itu, dari mana kan gitu kan. Baik, saya akan membacakan satu kata ya, kata-kata yang saya tulis ini di lembaran ini. Yang menarik dan penting atau barangkali penting dari Derrida itu bukan apa yang dia bicarakan, tapi apa yang dia pikirkan untuk mengajak kita memikirkan apa yang kita bicarakan. Nah, sebenarnya secara logis ini bisa dipahami. Begitupun yang saya tulis di sini sebenarnya banyak topik, terutama topik tentang teologi, ada juga politik. Ini bisa dibilang adalah arsip dari tulisan-tulisan yang nyaris tidak muncul selama ini, atau muncul hanya untuk kalangan terbatas, atau bahkan ada sebagian yang sudah banyak dibaca, di-share dan seterusnya. Namun kenapa saya cungkan di sini dan ya saya beri judul Derridian ini memang tiba-tiba pikiran saya Derridian gitu sajalah, lebih simpel kata saya. Bukan berarti saya ini pengikut Derrida. Saya kira Derrida pun nggak suka. Jadi saya nanti dipecat jadi muridnya. Bukan ya, tapi maksud saya ini tulisan-tulisan ini mungkin menggambarkan 1-2 motif tentang Derrida yang dimana Derrida itu dibicarakan, dipermasalahkan, diperluas, dipersempit dan seterusnya. Berbagai operasi pembacaan ya atau cara kerja membaca terhadap Derrida. Dan terakhir ya, saya melihat memang ada gaya berpikir tersendiri yang mungkin lahir ya dari cara berpikir seperti ini. Dan di dalam teks yang agak mutakhir dan alhamdulillah mohon doanya ini insya Allah akan terbit di Amerika, insya Allah akan terbit di salah satu penerbit kampus di Amerika, Filsafat Negasi. Itu sudah dipinang oleh editornya dan insya Allah mungkin tahun ini atau tahun depan. Jadi itu insya Allah akan terbit ya, dan mungkin nanti lanjutannya, sequelnya dan seterusnya. Saya memang agak sedikit keras dalam arti saya mengaktifasi satu konsep yang ini agak luput dalam filsafat, namanya negasi. Ada 2 konsep yang saya warisi dari Hegel, atau kita bisa baca dari Hegel, negativitas dan negasi. Itu apa? Negasi kan penyangkalan, denial, an-nafyu kalau di dalam teologi Islam atau ilmu kalam.
atau ilmu mantik ya. Apa yang maksud? Nah, di situ saya melakukan kritik yang agak keras terhadap dekonstruksi karena saya melihat dekonstruksi tidak mampu memberikan jawaban yang tuntas tentang problem politik. Dekonstruksi itu adalah satu metode cara berpikir yang sangat lambat. Ya, dan ini menjadi satu catatan bagi saya. Tapi saya melihat ada kekuatan tersendiri dari cara berpikir dekonstruksi, yaitu ibaratnya saya ingin mengistilahkan begini, Prof. Mudah-mudahan ini mudah dicerna oleh teman-teman ya. Berfilsafat ala keong atau kura-kura. Jadi Derrida itu kayak kura-kura ninja sebenarnya. Kenapa? Kura-kura itu kan saya jadi ingat ada paradoks yang terkenal dalam sejarah filsafat itu. Kalau teman-teman pernah baca ini di Story of Philosophy di mana-mana. Ini disebut dengan paradoks Archimedes ya atau Achilles ya. Di mana kura-kura itu berkompetisi dengan hewan yang lebih cepat. Tapi yang sampai duluan kura-kura. Ya. Jadi intinya apa? Lambat, cermat. Dia kayak meneliti langkahnya sendiri. Tapi buat saya mungkin itulah kerja filsafat. Dan filsafat itu memang tidak bisa dipaksa untuk memberikan jawaban instan. Jadi ini saya coba semacam bukan mengoreksi, melakukan pembacaan ulang terhadap apa yang saya tulis sendiri gitu ya. Dan bagi saya filsafat yang serius tentu tidak lahir dari membaca yang main-main gitu. Tapi membaca yang serius dan juga aktivitas menulis yang serius. Ya. Dan saya kira di dalam sisi itulah Derrida itu sebenarnya punya satu kontra terhadap modernitas. Modernitas memaksa kita menjadi manusia yang tunduk pada tirani waktu ya. Time is money. Time is work. Waktu adalah kerja. Justru dengan membaca, menulis kita menemukan satu pembebasan. Tapi pembebasan yang bukan hanya rohani atau intelektual, dia sebenarnya adalah pembebasan politik juga. Dari tirani waktu, dari tirani kerja, tapi juga dari tirani kapital atau modal. Baik, ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Tapi yang jelas terlalu banyak hal yang saya kira menarik untuk diulas ya. Dan kalau teman-teman bertanya, saya nulis apa saja di sini ya. Saya kira ini salah satu potret evolusi atau perjalanan saya. Dan tentunya setiap orang akan memiliki perjalanan sendiri ketika menggumuli persoalan-persoalan filosofisnya sendiri ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wayat. Boleh sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah. Ya, atas apa yang disampaikan oleh beliau dengan rendah hati. Beliau hanya mengatakan bahwa ini semua hanyalah sebuah testimoni. Bahkan tidak segan-segan memberikan tips perihal membaca dan juga menulis agar nantinya bisa lahirlah satu pemikiran yang serius pula. Oleh sebab itu, selebihnya saya percaya bahwa audiens akan menyimpulkan apa-apa yang jadi penting bagi sebagai pembaca. Maka periode selanjutnya, masa selanjutnya, kita akan masuk pada sesi diskusi yang dibatasi pada termin pertama dengan 3 pertanyaan penanya ataupun yang akan melemparkan suatu diskusi terlebih dahulu. Bisa dimulai, monggo jika mau. Baik, monggo. Sudah ada 2 orang deh. Mungkin sebagai para penanya pun boleh untuk maju ke depannya. Saya enggak tanya, saya cuma mau ngasih hadiah sama Gus Fayan. Iya, Gus Fayan, langsung dibuka biar ditonton oleh para pendengar di sini, karena saya merasa ikut bangga lukisan saya ada di bukunya Gus Fayan. Tepuk tangan. Dibuka aja nanti kan kelihatan. Oh, ini lukisannya Pak? Iya.
out lukisannya. Dihentikan dulu. Maaf, Prof. Maaf, Ini aja, Mas. Iya. Biar nggak menutupi. Ya Allah. Terima kasih. Pertanyaannya mana? Ada pertanyaan. Pertanyaannya biar dipikirkan sendiri ya Gus Faya. Terima kasih atas. Monggo pada penanya atau yang kedua. Keren sekali. Iya. Langsung ya. Iya, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Joni Kirman atau biasa dipanggil Mas Joni atau Mas Kirman, kalau apa. Iya, menarik diskusinya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah epistemologi teis atau teistik, epistemologi teis adalah sebuah keniscayaan? Kalau iya, bagaimana konstruksinya? Kalau tidak, apa konstruksinya? Jadi pertanyaan itu saja. Terima kasih. Karena epistemologi teis, ya, apakah itu adalah sebuah keniscayaan? Epistemologi teis, apakah sebuah keniscayaan? Kalau iya, bagaimana konstruksinya? Kalau tidak, bagaimana juga konstruksinya? Terima kasih. Terima kasih pada penanya yang kedua. Kami mempersilahkan. Monggo, mungkin Mas Raffi. Cuma tanya. Ya, Assalamualaikum Gus. Terima kasih sebelumnya pematerinya. Saya sebenarnya merasa tercerahkan ketika membaca buku itu kemarin gitu. Karena ada terasa semacam kelelahan ya, terutama saya menempuh jalur pembacaan postmodern itu mungkin melalui karya-karya orang yang mungkin disebut Gus saya kurang ketat di sana. Sehingga apa yang daya tempur atau daya investigasi dari postmodern itu tidak kukuh gitu. Dalam artian akhirnya pada akhirnya diskusi-diskusi yang orang-orang yang menggunakan postmodern itu selesai dengan sekedar berbeda pendapat, selesai udah gitu ditutup. Nah, di sini kemudian kebangkitan bagaimana upaya-upaya untuk menghancurkan rezim atau menuntaskan, menyudahi pola-pola postmodern ini coba kita lihat dalam gestur-gestur social science gitu, tentang bagaimana ada terkait asumsi objektivitas itu tentang satu gestur itu melalui sains, katakanlah demikian gitu. Termasuk dalam seluruh kompleksitasnya, entah itu mekanika kuantum dan lain-lain. Lah, saya ingin lihat Gus, kira-kira bagaimana atau apakah mungkin Derrida epistemologi Derrida itu digunakan untuk mengobservasi sains gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi, menggebu seperti biasanya. Dan yang ketiga, pertanyaan terakhir pada termin pertama, kami mempersilahkan, monggo bisa ke depan. Ya, Mas Dani. Selamat malam, Assalamualaikum Gus. Perkenalkan, nama saya Dani Alifian. Saya alumni Nurul Jadi juga Gus. Saya ingin bertanya tentang salah satu tips tadi yang disampaikan oleh Gus Fayat. Jika Anda membaca seorang filosof, janganlah baca karya filsuf tersebut, tapi bacalah tulisan yang dibaca filsuf tersebut. Nah, ini saya jadi teringat dengan salah satu sesi diskusi Sarajevo waktu itu. Jadi sempat bincang-bincang juga dengan Didit kalau bahwasanya
Gus Fayat itu juga membaca karya-karyanya Nukila Amal yang Calaibi, dan itu pernah dikutip di salah satu tulisannya Gus Fayat. Ya, dan mengakar dari permasalahan tersebut, saya ingin tahu dari sudut pandang baik Prof. Joko, Mas Ririt maupun Gus Fayat sendiri, sebenarnya teks-teks sastra yang menjadi irisan dan ide-ide Gus Fayat kalau di Indonesia apa saja mungkin, dan juga itu kan menjadi galian saya untuk juga membaca di balik horizon pengetahuannya Gus Fayat, sehingga saya juga bisa membaca karya-karya tersebut. Dan juga mungkin kalau Derrida sendiri, teks-teks sastra yang sangat dekat dengan Derrida itu mungkin bisa disampaikan juga kepada teman-teman halayak. Terima kasih, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dhani. Ada 3 pertanyaan pada Gus Fayat. Yang pertama tentang epistemologi teistik, dan keniscayaan. Kemudian yang kedua dari Raffi, mungkinkah epistemologi Derrida dipakai dalam sains? Kurang lebih kayak gitu. Dan Mas Dhani yang terakhir, teks sastra yang menjadi irisan berfilsafatnya jenengan dan juga Derrida itu kira-kira apa? Kalau pertanyaan kedua ini kayaknya pernah di mana gitu ya Mas Ririt ya? Monggo kami mempersilahkan Prof ataupun Gus ataupun Bung Ririt. Wah. Biar kita keroyok nanti pertanyaan. Jadi kalau pertama tentang pertanyaan epistemologi teis, ini berat, ini tema disertasi nanti. Justru bertahun-tahun saya menggeluti itu antara lain. Bagaimana kita bertuhan? Dengan apa kita membuktikan kebertuhanan? Gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang memang sejak lama dan bahkan sampai sekarang hidup di lingkungan agama yang kuat, yang ketat. Tentunya tidak lepas dari problem itu. Nah, tapi kalau boleh saya sampaikan secara singkat dan mungkin secara secara lebih mengena, cara kita mengkonstruksi keniscayaan atau kemungkinan itu juga sangat ditentukan oleh cara kita memahami apa yang kita maksud dengan Tuhan, dan tanda petik ya. Jadi Tuhan itu kata yang selalu mengundang sejuta, mungkin bukan cuma sejuta, mungkin berjuta-juta makna bagi pendengarnya, bagi orang yang membacanya dan menulisnya atau mengalaminya. Nah, jadi bagi saya itu kalau kita mau pakai cara berpikir yang lebih kontemporer ya. Tentu secara doktrinal orang ditanamkan bahwa kamu harus bertuhan, kamu punya Tuhan. Dan kamu bisa membuktikan atau tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada. Ya, ini jadi ada bias epistemologi realisme gitu. Tuhan itu objektif, Tuhan itu ada. Namun dalam diskursus teologi itu, terutama dalam Islam, itu jalan untuk memahami problem seperti ini sangat banyak. Baik ilmu kalam, melalui tasawuf dan seterusnya. Pada intinya apa? Kita tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan sampai kita tiba pada titik di mana kita mengalaminya. Nah, jadi pada awalnya mungkin teisme itu merupakan satu kemungkinan. Namun dia bisa berakhir menjadi satu keniscayaan. Tergantung sejauh mana keniscayaan itu datang lebih awal. Ya. Nah, oleh karena itu tentu ya keimanan itu adalah suatu perjalanan sekaligus penemuan. Karena kalau orang berjalan terus dia tidak menemukan, dia tidak kunjung bisa beriman. Tapi kalau dia menemukan, bagaimana dia menemukan tanpa mencari? Jadi ada hal-hal yang memang harus dicari, ada hal yang harus ditemukan. Dan dialektika atau aporia mungkin ya, kebuntuan atau ketegangan di antara dua titik itulah yang membuat teologi terus hidup, problem Tuhan itu terus relevan, disangkal atau diakui, diyakini atau ditolak. Nah, bagi saya konstruksi yang mungkin terbaik itu
bukan terbaik ya, tapi mungkin saya pilih itu. Jadi saya tidak bisa menghakimi bahwa konstruksi yang lain. Karena kalau kami begini, mungkin kalau bagi saya begini, secara simpel kita akan mengatakan begini, jalan hidayah orang itu nggak sama. Artinya begini, dalam bahasa filsafat, orang mengalami teisme itu tidak sama. Ya, ada yang mengalami melalui hal-hal yang tidak bisa dia ceritakan, misalnya pengalaman traumatik misalnya. Karena Tuhan itu hadir dialami di dalam segala dimensi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu bagi saya konstruk yang saya pilih itu saya tulis di dalam buku teologi negatif itu. Bagaimana kita mencoba untuk menyeleksi cara-cara bertuhan yang yang meragukan, ya, yang problematis, untuk menemukan suatu cara beriman, cara berketuhanan yang yang pada akhirnya lebih relevan bagi kebutuhan seorang pencari. Gitu. Mungkin itu ya. Mungkin ini tidak memuaskan sekarang karena memang saya bukan alat pemuas. Mohon maaf. Tapi insya Allah kita bisa diskusi agak lebih serius soal itu. Apalagi saya tuh lama bergaul dengan romo-romo. Jadi saya banyak belajar teologi Kristen secara amatiran. Walaupun jujur pengetahuan saya tentang hal itu masih sangat awam sekali. Namun saya menemukan banyak juga beberapa catatan kritis saya terhadap hal tersebut. Artinya saya tidak memposisikan itu masalah semata-mata masalah ini yang saya pilih dan itu keliru, itu kafir dan seterusnya. Enggak. Kita harus lebih maju dari situ. Kekafiran itu harus bisa dibuktikan secara epistemologis. Ya, bukan secara klaim. Mas Nafi seneng ini. Oh iya gitu. Jadi kufur itu sebenarnya tidak punya realitas, dia nggak punya hakikat. Ya. Karena kufur itu adalah reaksi saja, reaksioner, sama kayak orang nggak mau nikah itu loh. Kan tetap pada akhirnya nikah juga. Atau mungkin dia punya penyangkalan-penyangkalan tertentu. Nah itu yang saya problem dengan problem negativitas. Jadi di dalam diri orang itu kadang ada negativitas, sehingga dia lahir negasi, lahir penyangkalan. Baik, itu mungkin ya. Jadi kalau saya nanti mungkin bisa diskusi dari buku teks yang pernah saya tulis. Tapi problem itu beberapa kali hadir di dalam buku ini juga. Kemudian yang kedua, soal posmo itu selesai dengan toleransi. Itu memang dikritik oleh orang seperti Zizek, orang-orang seperti siapa ya. Banyaklah para filsuf sekarang. Memang problemnya itu begini. Posmo itu yang menjadi problem itu ketika dia menjadi satu representasi. Apa? Representasi dari satu tren. Gelombang pemikiran yang paling terkini. Ya keliru. Kita lalu terjebak dalam sekali lagi tadi itu. Politik atau ekonomi representasi. Nah ini yang pernah dikritik oleh Derrida. Economy of thought. Ketika suatu pemikiran itu ditimbang menurut kalkulasi. Sebenarnya problemnya begini. Kalau kita baca betul gitu ya. Keradikalannya itu yang mana? Gitu. Jangan-jangan yang lebih posmo itu justru Marx daripada kaum Marxis itu sendiri. Jangan-jangan gitu. Itu sebagai contoh. Artinya tadi itu, bagaimana kita bisa keluar dari sejarah. Di sisi lain tanpa menegasikan sejarah bahwa pemikiran kita itu historis. Namun kita harus keluar terus-menerus dari sejarah. Nah, sebenarnya masalah sejarah ini polemik yang panjang. Ya. Jadi pemikiran itu memang punya dua tarikan. Dia menjadi transendental, kemudian tidak punya sejarah. Atau dia menjadi imanen sepenuhnya dalam sejarah, dia tunduk kepada laws of history, ya, hukum-hukum sejarah. Nah, di antara dua itu sebenarnya ketegangannya. Nah, bagi saya pemikiran itu harus terus bergerak keluar dari sejarah. Dia harus menemukan sesuatu yang baru. Nah, tentang syarat-syarat kebaruan atau novelty itu sebagian saya uraikan di dalam buku filsafat negasi atau teks-teks yang lain, insya Allah.
Jadi itu. Jadi memang keliru betul gitu. Itu buat saya klise saja. Klise itu kan sesuatu yang mudah dikunyah, kayak permen karet tapi nggak ada apa-apanya gitu. Baik. Justru kalau kita mau bilang posmo itu sebenarnya intinya adalah ya perjumpaan di antara berbagai pendapat yang itu mendinamisir pemikiran kemanusiaan atau manusia hari ini. Kemudian tentang Derrida dan sains ya, saya ingin sedikit komentar. Ini yang menjadi satu kemuskilan saya. Saya itu sebenarnya punya kritik terhadap Derrida. Pertanyaan saya begini ya sama teman-teman. Mudah-mudahan ini tidak terlalu jadi serius. Karena ini jujur pertanyaan ini lebih tepat ditulis dalam sebuah makalah yang utuh ya, esai yang panjang atau semacam buku yang lebih utuh. Mungkin ini nggak tahu ya. Apakah dekonstruksi itu berlaku pada proposisi matematis dan empiris saintifik? Misalnya ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah maklum sekali. Bisakah itu didekonstruksi? Saya akan mengatakan 1 tambah 1 enggak, 2,5. Bisa enggak didekonstruksi? Sebenarnya celah ke situ secara amatiran, karena saya jujur bukan mahasiswa matematika. Saya tuh belajar matematika itu juga sangat serabutan sekali. Itu bisa kalau pakai teori himpunan ya. Jadi sebelum ada 1 tambah 1 nanti ada tambahan 0 lagi. Sehingga nanti hasilnya bisa tidak 2. Artinya apa? Ini suatu hal problematis. Derrida sendiri pernah mengatakan, dan ini buat saya agak aksiomatik. Dia mengatakan secara sangat lugas, dan ini buat saya mencurigakan. Kenapa Derrida kok selugas itu? Biasanya Derrida nggak selugas itu. Dia mengatakan keadilan adalah tidak bisa didekonstruksi. Keadilan itu undeconstructible dan seterusnya. Ini buat saya, kenapa kok ada keniscayaan di dalam dekonstruksi? Kenapa ada sesuatu yang tidak bisa didekonstruksi? Nah, di sini mungkin batas dari dekonstruksi itu sendiri. Misalnya kita dengan penalaran empiris atau saintifik, kita mengatakan misalnya 39 derajat adalah sama dengan panas. Bisakah itu didekonstruksi? Ya bisa aja asal ada pendinginnya. Tapi kan enggak, itu kan proposisi ilmiah dan sangat simpel sekali. Itu sesederhana kita merasakan air yang panas. Itu nggak bisa didekonstruksi. Jadi memang ada hal-hal yang dimana dekonstruksi itu ada limitnya juga. Tapi begini, Derrida itu punya satu naskah, dan naskah ini buat saya naskah yang jelimet betul. Tapi kalau Anda mampu memahami naskah ini, saya yakin Anda jauh lebih Derridean daripada saya. Judulnya L'origine de la géométrie, asal-usul geometri. Di teks itu dia meneliti sejauh mana batas-batas ilmu matematika. Jadi pergumulan awal Derrida itu justru tentang sains. Namun saya tidak menemukan keterangan bagaimana itu diterapkan pada aljabar. Sementara orang seperti Badiou, di sini ada pergumulan juga Derrida dan Badiou itu, dia berangkat dari kritiknya terhadap dekonstruksi itu justru dari pemikiran tentang aljabar. Jadi bukan dari geometri. Makanya istilah-istilah Derrida itu memang space, ruang, itu sangat geometris. Jadi ini satu hal yang saya kira menarik. Mungkin ya, pada ranah geometri atau sains geometris, sains ruang, dekonstruksi itu bisa bekerja dengan baik.